Nah, kita akan melanjutkan pembuatan pohon pisang yang kemarin. Jadi ini daun pisang sudah jadi, kita akan kasih nama dulu daun pisang. Selanjutnya ini saya akan kasih nama pohon pisang. Nah, selanjutnya ini saya hide dulu. Kemudian saya akan membuat batang pisangnya di sini. Ini front ortografik. Oke. Nah, untuk membuat batang pisang saya akan menggunakan silinder. Vertisnya saya buat 16. Scale titik 2 ya. Jadi scale-nya 0,2 di sini. Selanjutnya saya apply dulu scale. Saya cek itemnya sudah default semua. Kemudian saya masuk ke edit mode. Saya hapus face atas dan bawahnya seperti ini. Nah, kemudian saya akan coba buat ini menjadi bentuk batang pohon pisang ya. Mungkin tingginya segini aja, jadi titik ini atasnya. Nah, tingginya segini. Kemudian untuk lebarnya menyesuaikan. Oke, saya seleksi semuanya. Saya seleksi atasnya aja. Edit select, kemudian seleksi yang paling atas. Kemudian saya grab, geser ke atas seperti ini. Saya scale. Mungkin nggak terlalu nggak terlalu besar batang pohon pisangnya seperti ini. Kalau bisa lebih kecil lagi nantinya untuk segini. Selanjutnya ketika kita lihat batang pohon pisang itu biasanya ada bekas batang daun pisang yang tanggal ya. Nah, untuk itu kita akan buat beberapa di sini seperti ini. Tambahkan loopcut seberapapun itu. Kemudian saya akan seleksi loopcutnya seperti ini. Untuk banyaknya loopcut yang ditambahkan nanti terserah kalian ya, disesuaikan aja. Kemudian setelah itu saya akan tambahkan bevel, tambahkan 1 buah segmen di tengahnya seperti ini. Nah, setelah itu saya matikan extreme mode, aktifkan edge select. Selanjutnya kita tinggal menyeleksi beberapa bagian aja seperti ini, 4, kemudian bagian bawahnya juga. Melingkar seperti ini. Oke, terakhir di bagian bawah. Nah, ini contoh aja dulu. Nanti kalau misalkan butuh banyak silahkan bisa dieksekusi sendiri. Jadi setelah di bevel tadi kita seleksi, kemudian menuju top ortografik, kemudian kita ALTE atau extrude ya. Kita pilih yang extrude face along normal. Tarik sedikit, nah, disesuaikan. Setelah itu diklik sudah. Nah, di sini jangan lupa kita ubah ke individual origin. Kemudian kita bisa scale dia seperti ini. Nah, setelah itu kita bisa naikkan. Jadi kalau kita lihat bekas batang pohon pisangnya itu agak naik sedikit seperti ini. Nah, selanjutnya kita bisa rapihkan manual satu persatu. Aktifkan extreme mode, kemudian saya seleksi sedikit, geser ke bawah, nah seperti ini. Kemudian saya extrude, saya tarik ke bawah seperti ini. Untuk modelnya nanti bisa disesuaikan ya, ini hanya contoh aja dulu. Extrude,
kalau sudah, jangan lupa di bagian atas batang pisang yang sudah tanggal ini kita tambahkan lupa, bawahnya juga sama, ini juga. Masih satu lagi terakhir. Oke, selanjutnya kita akan eksekusi bagian yang atas. Bagian yang atas itu sebetulnya kita bisa scale dulu. Ini kalau bisa kita scale juga yang bagian bawahnya, menyesuaikan ya. Jika kalian skill seperti ini, nanti dia akan membentuk batang yang enggak lurus ya, jadi agak melengkung liuk-liuk seperti ini, jadi malah menjadikan batangnya lebih bagus ya. Ini kita tutup aja jadi seperti ini. Nanti kalau misalkan mau kita tambahin lagi, gampang kita eksekusi lagi. Kita tutup di sini. Nah, anggaplah batangnya sudah selesai. Kemudian selanjutnya saya akan memberikan tekstur untuk batangnya ya. Ini saya tambahkan subdivision surface dulu. Subdivision surface modifier. Oke, satu aja, shade smooth. Kita buat ini jadinya. Jadi kurang lebih seperti ini batangnya ya. Nanti kita padu padankan dengan ini. Oke. Nah, saya akan memberikan tekstur dulu di sini. Kita masuk tab shading, kita rubah tab shadingnya. Kemudian saya akan tambahkan material baru new. Kemudian di sini saya tuliskan batang pisang. Oke, kemudian mana tadi? Nah, ini sudah ada prinsip BSDF. Saya butuh noise texture dulu. Noise texture. Nah, noise texture-nya akan saya sambungkan ke, kalau mau sambungkan ke surface, kemudian ke kaca vector, vector saya sambungkan ke surface. Nah, di sini saya tekan tombol Ctrl T, nanti akan membingungkan mapping dan koordinat seperti ini. Selanjutnya saya akan tambahkan tambahkan gradient tekstur di sini ya. Untuk scale dari noise teksturnya di sini akan saya ubah menjadi negatif 100 ya. Mungkin bisa kalian naikkan lagi, mungkin 100
ini 108. Ini buat satu aja udah cukup. Nah, kemudian scale-nya di sini kita akan naikkan menjadi 20. Kita kecilkan lagi aja. Kira-kira ya kita buat 9 aja. 9, kemudian detailnya naikkan, roughness-nya titik 55. Kemudian di sini linear. Oke, nah ini belum ada warnanya, kita tambahkan warna dulu. Atau shift A, kemudian color ramp. Di sini color ramp. Tambahkan color ramp. Nah, di sini akan saya buat menjadi 3 warna. Untuk pembagiannya seperti ini. Jadi kita lihat dulu. Ini yang gelap, kemudian ini tengah ini menjadi penyeimbangnya dulu, dan hide nya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan tambahkan warna. Klik, saya pilih warna agak gelap, warna hijau agak gelap. Kemudian di sini saya pilih yang agak terang sedikit. Memang agak tricky memilih warna itu, tapi ya nanti bisa kalian sesuaikan sendiri ya. Kira-kira warna yang bagus seperti apa, menjadi penilaian tambahan untuk teman-teman yang bisa memilih warna dengan baik. Sini saya naik sedikit kalau warnanya terlalu hijau, terlalu biru, terlalu ini. Yang ini gelapkan sedikit. Oke, ya kurang lebih seperti ini. Nanti warnanya bisa diatur sendiri ya. Selanjutnya rencananya saya akan membuat pohon pisang ini. Nanti ketika diduplikasi itu warnanya bisa random seperti itu, jadi seperti daunnya tadi. Ini akan saya tambahkan hue, color hue saturation. Kemudian nah, satu lagi saya duplikat aja, shift D seperti ini. Di sini ada 2 warna, yang warna satunya akan saya ubah menjadi 0,5, yang satunya lagi akan saya tinggikan value-nya menjadi 1,5. Nah, kemudian untuk menghubungkan 2 warna ini saya akan tambahkan mix color ya, color A ke A, yang satunya lagi ke B. Tambahkan lagi object info untuk menambahkan randomnya tadi, random ke factor. Nah, selanjutnya resultnya saya akan hadirkan prinsipal BSDF nya lagi base color, kemudian resultnya ke service seperti ini. Ini misalkan coverage nya saya turunkan, saya naikkan, sorry. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, ketika nanti diduplikat jadi warnanya berbeda, kan berbeda semua. Nanti bagusnya warna atau tidak tergantung dari kalian sendiri, memilih warna yang ada di color ramp ini.
nanti bisa kalian sesuaikan sendiri color remnya. Nah, sebetulnya bisa kita tambahkan bump satu lagi, bump itu untuk memunculkan apa ya, normal atau tekstur yang timbul seperti itu. Color ke high, kemudian normal ke normal. Nah, di sini sudah muncul gak bertekstur. Ini sebenarnya cocok untuk kayu ya. Nah, tapi nggak apa-apa, ini kita bisa atur strength-nya seperti ini. Jadi semakin tinggi strength-nya nanti semakin kuat. Ini strength-nya saya kurang lagi aja. Nah, ini bump bisa kalian terapkan di berbagai macam tekstur lainnya juga ya, seperti itu. Ini batang sudah jadi. Saya review lagi untuk tekstur yang digunakan. Pertama, nanti kalian bisa tambahkan prinsipal BSDF, kemudian tambahkan noise texture, kemudian Ctrl T akan memunculkan tekstur coordinate mapping. Selanjutnya atur tekstur koordinatnya di sini seperti ini, diatur. Kemudian tambahkan gradient tekstur, kemudian color ramp ya. Color rampnya nanti bisa kita bagi menjadi beberapa, jadi 3 warna, atau mungkin kalian mau menambahkan warnanya juga boleh. Selanjutnya untuk membuat ini menjadi random ketika nanti di shift D atau duplikasi, jadi saya akan tambahkan hue and saturation, yang mana A nya ini nanti akan lebih terang, kemudian B nya ini lebih gelap, seperti itu. Oh, kebalikan, sorry, yang A ini lebih gelap, B ini lebih terang. Nah, untuk memunculkan randomnya ketika di shift D dibutuhkan objek info yang semuanya itu nanti dihubungkan ke mix color ya, bukan mix converter ini, tapi mix color. Oke. Nah, mixnya ini kemudian disambungkan ke prinsipal BSDF dan akhirnya ke surface seperti itu. Oke. Di part selanjutnya kita akan menyambungkan kedua hal tadi, pohon pisang dan batang pisang dan juga daun pisang ini.